Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijrayanti dengan NIM 240506501019. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial remaja. Baik, kita masuk ke pembahasan. Bagian A, definisi perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial remaja merupakan proses perubahan dan penyesuaian diri seorang individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini mencakup kemampuan berkomunikasi, memahami norma dan nilai sosial, bekerja sama, serta membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Pada masa remaja, terjadi peralihan dari kebergantungan pada keluarga menuju kemandirian sosial yang lebih luas. Remaja lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lawan jenis, dan masyarakat. Proses ini sangat penting karena mempengaruhi keberhasilan dalam menyesuaikan diri dan berperan di masyarakat saat dewasa. Menurut Elizabeth Hurlock 1990 menjelaskan bahwa perkembangan sosial adalah proses belajar menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, tradisi, dan moral. Belajar untuk meleburkan diri menjadi satu kesatuan, berkomunikasi, serta bekerja sama dengan orang lain. Pada masa remaja, mereka berada dalam tahap pencarian jati diri, sehingga interaksi sosial sangat berperan untuk membantu menumbuhkan identitas diri. Selanjutnya, B. Tahapan perkembangan sosial pada masa remaja. Perkembangan sosial pada masa remaja merupakan proses penting untuk membentuk kepribadian dan cara seorang remaja berhubungan dengan orang lain. Pada masa ini, remaja mengalami banyak perubahan fisik, emosi, cara berpikir yang mempengaruhi sikap dan perilaku sosial mereka. Secara umum, perkembangan sosial remaja berlangsung melalui 3 tahap, yaitu penyesuaian diri, pencarian identitas sosial, dan kemandirian sosial. Tahap pertama, tahap penyesuaian diri. Pada usia 12-15 tahun, saat remaja berhadapan dengan pubertas dan perubahan tubuh, mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan ingin diterima oleh kelompok teman sebaya mereka. Oleh karena itu, banyak remaja yang meniru cara berpakaian, sikap, atau kebiasaan teman mereka. Pada fase ini juga muncul keinginan untuk memiliki privasi dan tidak terlalu bergantung pada orang tua. Tahap kedua, tahap pencarian identitas sosial. Pada usia 15-17 tahun, remaja mulai mempertanyakan siapa diri mereka, nilai apa yang mereka yakini, dan peran apa yang mereka akan jalankan dalam masyarakat. Terkadang, fase ini disertai dengan kebingungan atau konflik, baik dari diri sendiri maupun dengan orang tua. Untuk menemukan jati diri, remaja biasanya mulai aktif mengikuti kegiatan di sekolah atau organisasi agar dapat membangun citra diri dan kepercayaan diri. Tahap terakhir, tahap kemandirian sosial. Pada usia 17-21 tahun, pada tahap ini, remaja mulai menunjukkan kemampuan berpikir yang lebih dewasa, mampu mengendalikan emosi, dan dapat mengambil keputusan secara mandiri. Mereka bertanggung jawab terhadap tindakan mereka dan mulai membangun lingkungan sosial secara sehat dan bijaksana, serta dengan lawan jenis. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja. Perkembangan sosial remaja terbentuk melalui proses yang dipengaruhi berbagai faktor di sekelilingnya. Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan berperan dalam membentuk kepribadian, kemampuan berinteraksi, serta cara remaja menyesuaikan diri dengan lingkungan. Secara umum, ada 5 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja, yaitu keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama, keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk perilaku sosial remaja.
Pola asuh, komunikasi, dan kedekatan emosional orang tua sangat berpengaruh terhadap rasa percaya diri dan kestabilan emosi remaja. Keluarga yang memberikan kasih sayang dan arahan yang tepat membantu remaja tumbuh menjadi pribadi yang terbuka dan mudah bersosialisasi, sedangkan kurangnya perhatian dapat mendorong remaja menarik diri atau berperilaku menyimpang. Yang kedua, teman sebaya. Hubungan dengan teman sebaya membuat remaja belajar beradaptasi, bekerja sama, dan memahami perbedaan. Interaksi ini membantu pembentukan identitas sosial dan dapat diterima dalam kelompok. Namun, pengaruh teman yang negatif dapat mengarahkan remaja pada perilaku menyimpang, sehingga kemampuan memilih lingkungan pertemanan yang baik menjadi penting. Yang ketiga, sekolah. Sekolah berperan sebagai tempat pembelajaran sosial selain pembelajaran akademik. Guru dan lingkungan sekolah mengajarkan disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama melalui kegiatan kelas maupun ekstrakurikuler. Dukungan sekolah yang positif membantu remaja berkembang menjadi individu yang percaya diri dan mampu berinteraksi secara sehat. Yang keempat, media dan teknologi. Sosial media, internet, dan televisi memberi remaja banyak informasi dan memperluas wawasan mereka dan mempengaruhi gaya berinteraksi mereka. Meski bermanfaat, penggunaan media yang tidak terkontrol dapat memicu kecanduan, perilaku konsumtif, atau pergaulan tidak sehat. Karena itu, literasi digital dan pendampingan orang tua sangat diperlukan. Yang terakhir, lingkungan masyarakat. Masyarakat yang kondusif, aman, dan memiliki nilai sosial yang baik mendukung terbentuknya karakter dan sikap peduli pada diri remaja. Kegiatan sosial seperti gotong royong dan kegiatan keagamaan membantu remaja belajar berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan membangun rasa tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, peran keluarga, teman sebaya, dan lingkungan sekolah dalam perkembangan sosial remaja. Peran lingkungan sosial sangat besar dalam membentuk kepribadian dan kemampuan sosial remaja. 3 lingkungan utama yang paling berpengaruh adalah keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Ketiganya memiliki fungsi dan kontribusi yang saling melengkapi dalam membantu remaja mencapai kedewasaan sosial. Peran keluarga. Keluarga menjadi dasar pertama bagi remaja dalam belajar bersikap dan berperilaku. Melalui interaksi di rumah, remaja mempelajari empati, komunikasi, dan tanggung jawab. Dukungan emosional keluarga memberikan rasa aman, sedangkan arahan yang positif membantu mereka menghindari perilaku menyimpang. Hubungan keluarga yang terbuka juga mendorong remaja lebih percaya diri dalam mengekspresikan pendapat. Selanjutnya, peran teman sebaya. Teman sebaya memberi ruang bagi remaja untuk belajar bekerja sama, memahami perbedaan, dan membangun identitas diri. Interaksi dengan teman dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan menyesuaikan diri. Namun, pengaruh negatif dari lingkungan pertemanan perlu diwaspadai, sehingga remaja harus mampu memilih pergaulan yang sehat. Yang terakhir, peran sekolah. Sekolah berperan dalam menanamkan nilai sosial dan moral melalui pembelajaran dan berbagai kegiatan siswa. Guru membimbing remaja untuk disiplin, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Melalui kerja kelompok atau organisasi, remaja belajar berkomunikasi, memimpin, dan bekerja sama. Lingkungan sekolah yang positif akan mendukung remaja tumbuh menjadi pribadi yang sosial dan mandiri. Adapun kesimpulan dari materi ini, perkembangan sosial remaja adalah proses pembentukan kemampuan berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Proses ini berlangsung melalui tahap penyesuaian diri, pencarian identitas sosial, hingga kemandirian sosial. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama keluarga, teman sebaya, sekolah, media, dan lingkungan masyarakat. Peran keluarga, teman sebaya, dan sekolah menjadi yang paling menentukan karena ketiganya memberikan pengalaman langsung dalam kehidupan remaja. Dengan bimbingan dan lingkungan yang positif, remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.